Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Menjawab pertanyaan yang tadi nih, kalau imamnya kita buru-buru, sujud aja kita belum selesai, udah berdiri lagi, itu gimana, Bib? Baik, jawabnya duduk atau berdiri? Duduk aja, Bib. Baik. Ada cepat secara orfan, ada cepat secara individual. Iya. Jadi tergantung umum, nih imamnya cepat apa memang dia yang lambat? Oke. Nah, kalau imamnya memang secara orang lebih dari 3 atau 4 orang mengatakan, oh Udah imamnya biasa, nih iya. memang cepet banget misalnya nih. Nah, itu boleh kita tegur pelan-pelan saat mungkin sholatnya buat bantu yang lain jangan terlalu cepat. Tapi kalau dia yang lambat, dia harus ngikut yang lain. Dianya terlalu lambat, dia sendiri yang lambat, imamnya sudah standar. Makmum-makmum yang lain mengatakan enggak, imamnya standar, tidak terlalu cepat, maka kita yang harus sedikit merubah karena kita ikut pemimpin, maka kita ikutin sholat Masya Allah, pemimpin. tabarakallah. Baiklah kalau begitu, jazakallah khair, Habib. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke Di segmen segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan yang pertama dari Instagram Iya. hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, gimana ya kalau habis sholat itu kadang ada mazhab yang nggak ada doa barengnya. Iya. Saya suka nungguin imam buat doa bareng, ternyata doanya masing-masing. Emang ada ya yang kayak gitu Ustadz? Gimana nih Ustadz Maulana? Ada lagi sakit gigi imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang doa zikir dan doa, sebenarnya sesudah salat ada. Ada doa zikir dan doa, ada. Yang cuma dalam perbedaan ini dijaharkan atau tidak, bersuara atau tidak, bersama-sama atau tidak. Jadi kalau bertanya, ada nggak doa sesudah salat? Jawabannya ada. Sebagaimana riwayat, Nabi pernah menegur sahabat yang sudah salat langsung pergi. Sudah salat langsung pergi. Kata Nabi, tidak ada hajatmu sama Tuhan. Tidak ada hajatmu sama Allah. Maka teguran ini menjadikan dasar bahwa sebenarnya sesudah salat ada doa sesudah salat. Cuma dalam hal ini bareng-bareng atau sendiri-sendiri, dibesarkan atau pelan-pelan. Kalau dalam hal ini kita lihat situasi kondisi. Contoh di Masjidil Haram, kita tidak pernah menemukan ada doa berjamaah sesudah sholat. Ya, betul. Karena kapasitas di Masjidil Haram ada yang tawaf, ada yang melakukan aktivitas yang lain. Kalau kita sepakat aja di masjid kita itu apakah doa zikirnya bareng atau sendiri-sendiri. Itu. Kemudian yang kedua, berzikir atau tidak. Jelas ada zikir sesudah sholat. Cuma yang perbedaannya bersuara atau tidak. Nah, pada posisi kayak di pesantren. Kalau di pesantren sebaiknya disuarakan. Kenapa? Karena mendidik anak-anak di belakang. Saya kalau di rumah berzikirnya saya besarin. Kenapa? Karena anak-anak yang saya didik di belakang. Jadi itu diperbolehkan. Cuman kalau pada posisi masjid yang tempat transit, itu kadang-kala contoh di bandara. Sesudah salat jangan berdoa berzikir, langsung ketinggalkan. Karena itu sempit. Iya. Orang bergantian. Betul. Zikir sesudah salat kan Ada sunnah. kepentingan Tapi ada lainnya. yang mau gantian lagi, itu yang harus diperhatikan. Intinya adalah boleh baca Boleh. doa bersama itu boleh ya. Baik kalau begitu. Cuma melihat situasinya. Melihat situasinya. Jazakallah khair Ustadz. Iya. Berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib. Gimana ya baiknya posisi sholat jika hanya bagian badan kiri yang bisa karena seluruh tubuh bagian kanan saya luka berat. Dan saya kalau sholat itu berbaring. Tapi pakai tangan kiri. Cuman pakai isyarat mata aja. Apakah sah itu Habib? Gimana Habib? Kalau orang sakit, ini mesti bahas Ustadz Maulana kan demen sakit tadi itu bahasanya. Kalau orang sakit tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Nah, cuman agak panjang kalau saya bahas ya. Kalau duduk tuh kadang-kadang orang masih bisa duduk begini, dia duduk di bawah. Kemudian masih bisa sujud, dia sujudnya begini. Enggak. Kalau cuman nggak bisa berdiri, sujud tetap wajib. Misalnya Allahu Akbar, saya nggak bisa berdiri, cuman sakit ini doang. Tapi sujudnya bisa, misalnya Allahu Akbar sujud ya sujud. Kenapa dia tidak sempurnakan sujudnya? Yang nggak bisa berdiri itu cuman badannya. Kalau sujud bisa, silakan dia wajib sujud. Jadi apabila nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk. Berbaring seperti ini, nggak sebelah kanan, sebelah kiri, nggak bisa juga terlentang, kaki-kakinya yang menghadap ke kiblat, kepalanya diangkat ke bantal seperti tadi. Kalau memang dia sakit seperti ini, memang nggak bisa sama sekali, dia tetap untuk menggerakkan badannya, tapi bukan isyarat mata. Kalau palanya masih bisa, jangan mata dulu. Misal kepala nih, misal kepala masih bisa ya kepala, ruku sujudnya dengan isyarat kepala. Memang kalau kepala nggak bisa baru mata. Kalau mata nggak bisa baru hati. Kalau hati juga nggak bisa sholatin. Berarti sudah mati. Ya Allah. Itu kan Ustadz, gitu. kalau orang hamil kan susah sujudnya, tapi berdirinya masih harus. Ya harus, karena kan dia bisa berdiri. Saya salah dong pas lagi hamil saya sholatnya duduk doang nggak berdiri. Kan Tapi berdiri duduk. bisa nggak?
Padahal bisa berdiri. Nah, kenapa nggak berdiri? Ya kan nggak punya ilmunya nih, makanya belajar sama Habib dan di Hamil Islam lagi itu deh. indah, Masya Allah tabarakallah. Hamil Amin, lagi doain deh. ya, Nanti doain hamil ya, lagi hamil deh. lagi ya. Amin, baik Hamil Habib yang Mai. kedua Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru-guruku nih, sebelum kita mengakhiri ini semua boleh dong muhasabah nih Ustadz Syam dan juga doa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya aturan Islam. Betapa indahnya syariat Islam. Seseorang yang tidak bisa melaksanakan sholat berdiri, ada kemudahan dengan sholat duduknya. Seseorang yang tidak mampu melakukan itu semua, masih ada lagi kemudahan. Artinya apa? Jikalau ibadah yang lain, contoh puasa, bisa diganti dengan bayar fidyah. Ibadah yang lain seperti zakat, tidak mampu berzakat, maka dia yang dizakatin. Dia tidak mampu berangkat haji, maka dia tidak wajib berhaji. Dia tidak wajib berumrah. Tapi kalau ibadah yang satu ini tidak ada toleransi sama sekali. Ibadah sholat, Anda tidak mampu berdiri, maka Anda boleh duduk. Anda tidak mampu duduk, Anda boleh berbaring. Anda tidak mampu berbaring, Anda boleh dengan isyarat kepala, isyarat tangan, ataupun isyarat mata, atau dengan hati saja sudah cukup. Artinya benar-benar sangat tidak memungkinkan orang Islam meninggalkan sholat. Sebaliknya, banyak di antara kita mendapati mereka sanggup puasa tapi tidak sholat. Banyak di antara kita mendapati mereka berangkat umroh tapi sholatnya hanya di Masjidil Haram saja. Mereka mampu bayar zakat tapi tidak melaksanakan sholat. Padahal sahabat Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasanya tidak ada satu amalan pun yang bila ditinggalkan otomatis menjadikan seseorang itu rusak syahadatnya kecuali sholat. Subhanallah. Maka jangan sampai kita meremehkan sholat. Begitu banyak sudah kemudahan yang diberikan Allah dalam syariatnya. Para ulama kita, perbedaan itu bukan untuk kita saling menghakimi, saling merasa diri yang paling baik. Kita semua mengikuti madhab untuk apa? Untuk bisa sampai kepada baginda Nabi SAW. Gak bisa orang shortcut langsung ke Nabi SAW. Mesti ada gurunya. Guru yang mengajarkan dia bahasa Arab, guru yang mengajarkan dia tentang hadis Nabi, guru yang mengajarkan dia tentang gerakan sholatnya Nabi. Karena mesti melalui orang yang melihat dari gurunya baru kepada baginda Nabi SAW. Maka mustahil ketika ada orang yang mengatakan saya sholat tidak bermadhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terima seluruh salat kami ya Allah, meskipun jauh daripada kesempurnaan ya Allah. Wa taqabbal minna siyamana. Terima seluruh amal puasa kami ya Allah. Wa taqabbal minna qira'atana minal Qur'anil azim. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa menjaga dan mendirikan salatnya. Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ya Allah, terima seluruh daripada doa-doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah jamaah, conclusionnya adalah berilmulah untuk bisa menghargai perbedaan mazhab. Insyaallah Islam itu begitu indah, saling menghargai. Sekarang saatnya saya Caca Frederica mohon pamit undur diri beserta segenap tim yang bertugas. Insya Allah kita ketemu lagi besok masih di jam yang sama tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.